Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Ya, membaca doa dimulai. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai cerpen. Teman-teman pernah mendengar cerpen itu apa? Ya, cerpen singkatan dari cerita pendek. Ya, cerpen dapat diartikan adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, teman-teman, selain kita mengetahui pengertian cerpen, kita juga harus mengetahui tentang fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif adalah sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Selanjutnya, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis bagi pembaca. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut inilah beberapa unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, kedua alur atau plot, yang ketiga setting, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada watak, keenam ada sudut pandang, yang terakhir ketujuh ada amanat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik itu tersendiri. Ada 7 tadi ya. Yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada suatu cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik, masalah, alur penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada cerpen tersebut. Yang keempat, ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima ada watak. Watak adalah gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu ada protagonis yang baik, yang kedua antagonis yang jahat, dan yang ketiga ada netral. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang dari pelaku utama, aku, merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, yaitu dia
menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu membaca cerpen berjudul Lelaki Tua yang Takjim kepada Mbah Yai. Jadi teman-teman, tugasnya mencari dan membaca menganalisis dari unsur-unsur intrinsik yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu bisa dikumpulkan pada hari ini. Baik teman-teman, setelah teman-teman mempelajari pengertian cerpen, ada fungsi cerpen, terus kita mempelajari unsur intrinsik, dan saya pun tadi sudah memberikan tugas menganalisis satu cerpen yang berjudul Lelaki Tua yang Takzim kepada Mbah Yai. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugasnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Membaca doa bersama dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman hari ini sudah bersemangat. Dan dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.